Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Citra Lestari dari kelas 12-13. Di sini saya sedang berada di Pendopo Tasikmalaya. Pendopo Tasikmalaya dikenal dengan nama Pendopo Kabupaten Tasikmalaya, dibangun pada tahun 1810 yang terletak di pusat kota Tasikmalaya. Tepatnya di Jalan Oto Iskandar Dinata nomor 1 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendopo ini merupakan bangunan bersejarah yang digunakan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendopo ini memiliki arsitektur khas Jawa dengan nuansa tradisional yang menjadi salah satu ikon kota Tasikmalaya. Pendopo Tasikmalaya berhubungan dengan beberapa tokoh sejarah, salah satunya adalah Pangeran Kornel. Pangeran Kornel adalah seorang tokoh yang berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di wilayah Tasikmalaya. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang melawan penjajahan Belanda di daerah Priangan, termasuk Tasikmalaya, pada masa revolusi fisik setelah proklamasi kemerdekaan. Dan inilah bangunan pendopo masa kini. Di sini saya sedang berada di Tugu Koperasi Tasikmalaya. Tugu Koperasi Tasikmalaya adalah sebuah monumen yang terletak di pusat kota Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Raya Siliwangi, Kota Tasikmalaya. Koperasi ini memiliki nilai sejarah penting bagi perkembangan koperasi di Indonesia, khususnya di daerah tersebut. Tugu ini dibangun untuk mengenang dan memperingati peran penting koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Tugu ini berfungsi sebagai simbol dan penghormatan terhadap gerakan koperasi yang telah memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta sebagai pengingat bahwa koperasi ini merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Tugu koperasi ini sendiri menjadi bagian dari identitas kota Tasik sebagai pusat gerakan koperasi di Jawa Barat. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Meilani Tedianti. Kali ini saya sedang berada di Stasiun Manonjaya yang berada di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Stasiun ini termasuk dalam jalur kereta api yang menghubungkan Bandung dan Cilacap. Stasiun Manonjaya dibangun pada masa penjajahan Belanda sekitar akhir abad 19 sebagai bagian dari pengembangan jaringan kereta api yang lebih luas di Jawa. Pada masa itu, kereta api digunakan untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas penduduk, terutama di wilayah pedalaman seperti Manonjaya yang merupakan daerah agraris. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari kelas 12-13. Di sini saya sedang berada di jembatan Cirahong, Tasikmalaya. Nah, jembatan Cirahong adalah jembatan tua yang ada di Tasikmalaya. Jembatan ini uniknya
mempunyai 2 lantai. Yang pertama yaitu untuk akses jalur kereta api, dan yang untuk bawahnya bisa dilalui oleh kendaraan seperti mobil, motor, dan orang-orang. Karena usianya yang sangat sudah tua dan desainnya yang unik, Jembatan Cirahong jadi salah satu tempat wisata yang menarik di Tasikmalaya. Banyak orang yang penasaran ingin melihat langsung jembatan bersejarah ini. Perkenalkan, nama saya Fahri Abrofi. Saya dari kelas 12-13. Di sini saya sedang berada di Masjid Agung Manonjaya. Ini terletak di Jalan RTA Parawira Adiningrat, Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Masjid ini merupakan salah satu sejarah peninggalan zaman Belanda yang memiliki perpaduan arsitektur gaya Eropa, Jawa, dan Sunda. Dibangun pada tahun 1832 yang masih terlihat kokoh dan megah. Masjid ini dibangun pada masa Bupati Tumenggung Sanuningrat yang saat itu daerah Manonjaya masih menjadi ibu kota Sukapura. Terima kasih. Halo semuanya, saya Maulida. Saya sekarang berada di Keraton Salagangga. Keraton ini terletak di Ciamis, Jawa Barat. Keraton ini pertama kali dibangun pada tahun 1579. Keraton ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Salagangga yang dikenal sebagai salah satu kerajaan kecil di wilayah Riangan pada abad ke-16. Keraton Salagangga didirikan oleh Raden Walasungsang yang juga dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Seiring berjalannya waktu, keraton ini menjadi simbol kekuasaan dan budaya masyarakat di wilayah tersebut. Sekian. Halo, kenalin nama saya Muhammad Ihsan dari kelas 12-13. Nah, di sini saya sedang berada di situs Jamban Sari, yang dimana ini tuh diperkirakan merupakan tempat pemukiman atau area peribadatan yang digunakan pada masa prasejarah. Meski hingga kini penelitian lebih lanjut masih terus dilakukan. Nah, penemuan-penemuan arkeologis seperti keramik, alat batu, dan fosil hewan jadi bukti penting yang menunjukkan adanya kehidupan manusia di daerah ini sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia Anastasia. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang Monumen Daidan yang terletak di Kota Tasikmalaya. Monumen Daidan merupakan sebuah tugu peringatan yang dibangun untuk mengenang harta
sangat disayangkan keadaan monumen ini sudah tidak terawat dan banyak yang rusak karena akibat tidak pedulinya masyarakat terhadap monumen bersejarah ini. Halo guys, kita lagi berada di PDAM Tirta Sukapura. yang katanya tempat ini bersejarah loh. Ayo kita saksikan Keseruannya, dadah! Halo guys, jadi kita udah ada di tempat PDAM Tirta Sukapura, yang dimana kita di sini mau wawancara langsung sama bagian humasnya nih. Kalau kalian mau tahu keseruannya, ikuti terus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iris Sofian Sauri di bagian Kasubag Humas, informasi pelanggan. Dan kebetulan hari ini barangkali di bagian Hublang juga ya, jadi bagian hubungan pelanggan. Jadi untuk adik-adik dari mana nih? SMA 10. Ini tugas apa? Dari sejarah ya, sejarah. Ya kebetulan memang PDAM ini berperan penting ya untuk masyarakat. Dulu itu belum ada kota kabupaten ya, yang adanya Tasikmalaya 1 itu kabupaten. Dipisah sudah ada kota, jadi ada pemerintahannya dibagi 2, pemerintah kota yang berada di wilayah perkotaan, Sultan Hajet gitu ya. Dan untuk kabupaten ibu kotanya di Singaparna. Itu sebelum dulu pisah itu PDAM itu setelah istilahnya Tasikmalaya itu sudah mendapatkan pelayanan air itu dari tahun 1925. Sebelum merdeka. Jadi sudah ada sebetulnya lagi zaman Belanda gitu ya, pemerintahannya. Itu sumber airnya dari Cibuni Gelis. Cibuni Gelis itu dulu itu satu-satunya sumber yang tahu ya, dan dialirkan. Kalau ini mah di daerah Indihiyang, terus debit airnya itu kurang lebih 20 liter per detik ya. Dan ditampungnya itu di Gunung Singa. Neng tahu Gunung Singa? Belum tahu ya? Gunung Singa itu yang sekarang dulu mah dibangun bioskop Parahyangan. Nggak tahu Parahyangan juga Neng. Sekarang mah Hotel Santika. Nah dulu itu PDAM itu milik kita di sana, namanya Gunung Singa. Ada reservoir atau penampungan air di sana sebelum didistribusikan ke pelanggan yang ada di wilayah perkotaan, yang sekitar pendopo di situ ya. Dalam Sumatera Utara itu dulu itu bangunan-bangunan Belanda di situ kan. Jadi dulu yang mendapatkan air bersih itu orang yang pemerintahan itu dulu kan pemerintahnya Belanda itu terus sampai istilahnya pelayanan yang waktu itu dikelola oleh Belanda tentunya. Sesudah berakhir pemerintahan berpindah ke kita 1945 terus sampai akhirnya tahun 75 ya, karena itu skupnya sedikit kalau di kota itu Cibuni Gelis itu ya. Nah itu berlanjut tahun 75 kita dirikan itu pada 11 Juni tepatnya 11 ini 1975 didirikan PDAM ya, ditetapkan melalui Perda ya nomor 7 tahun 1975, yaitu pembangunannya itu memakan waktu berapa ya, sampai berapa tahun gitu, 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya.
Geger Hanjuang adalah sebuah monumen bersejarah tempatnya di Kampung Geger Hanjuang, Kabupaten Tasikmalaya yang berkisah tentang Kerajaan Galunggung. Prasasti yang ditemukan di sini menjadi bukti otentik bagi keberadaan kerajaan tersebut. Dan prasasti ini ditemukan pada tahun 1877 yang kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Isinya menceritakan tentang penobatan Batarihyang sebagai ratu pertama Kerajaan Galunggung. Sebelum menjadi kerajaan, Galunggung merupakan pusat kebudayaan Sunda. Prasasti Geger Hanjuang menandai transformasi dari pusat kebudayaan menjadi pusat kerajaan yang kuat. Monumen Geger Hanjuang memberikan wawasan berharga tentang sejarah awal kerajaan Galunggung dan peradaban Sunda kuno. Bangunan ini tahun berapa dibangun? Yang sekarang yang kita